Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Bima Ulfa, NIM 200111058. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 perkembangan dan kreativitas anak usia dini. Baik, kita buka diskusi kita kali ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang akan kita bahas yakni pengukuran kreativitas. Di bagian D, jenis pengukuran bakat kreatif. E, identifikasi berdasarkan bidang bakat. F, alat pengukur bakat kreatif. Baik, yang pertama akan dibahas oleh Lana Salsabila. Kepada Lana Salsabila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Salsabila, NIM saya 200110076. Saya dari kelompok 4 kreativitas. Di sini saya akan menjelaskan bagian D tentang jenis pengukuran kreativitas. Pengukuran kreativitas dapat dilakukan dengan menggunakan 5 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan analisis objektif terhadap produk kreatif. Yang kedua, pertimbangan subjektif. Yang ketiga, inventory kepribadian. Keempat, inventory biografis. Dan yang kelima, tes kreativitas. Analisis objektif. Pendekatan objektif dimaksudkan untuk menilai secara langsung kreativitas suatu produk berupa benda atau karya kreatif lain yang dapat diobservasi wujud fisiknya. Metode ini tidak mencakup memadai untuk digunakan sebagai metode yang objektif untuk mengukur kreativitas, karena sangat sulit mendeskripsikan kualitas produk-produk yang beragam secara matematis untuk menilai kualitas intrinsiknya. 2. Pertimbangan subjektif. Pendekatan ini dalam melakukan pengukuran diarahkan kepada orang atau produk kreatif. Prosedur pengukuran ada yang menggunakan catatan, sejarah, biografi, atau logi, atau cara meminta pertimbangan sekelompok pakar. Dasar epistemologis dari pendekatan ini yaitu bahwa objektivitas sesungguhnya adalah intersubjektivitas, yang artinya meskipun prosedurnya subjektif, hasilnya menggambarkan objektivitas, karena sesungguhnya subjektivitas adalah dasar objektivitas. Inventory kepribadian. Pendekatan inventory ditujukan untuk mengetahui kecenderungan kepribadian kreativitas seseorang atau krorelat kepribadian yang berhubungan dengan kreativitas. Kepribadian kreatif meliputi sikap, motivasi, minat, dan gaya berpikir, dan kebiasaan dalam berperilaku. Inventory biografis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan orang-orang kreatif, meliputi identitas pribadinya, lingkungan, serta pengalaman hidupnya. Tes kreativitas. Tes ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang kreatif yang ditentukan oleh kemampuan dalam berpikir kreatif. Hasil tesnya dikonfirmasi ke dalam skala tertentu sehingga menghasilkan QE Creative Quotient yang analog dengan IQ Intelligence Quotient untuk integrasi. Sekian penjelasan dari saya dan akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagian E, identifikasi berdasarkan bidang bakat, akan disampaikan oleh teman saya Siti Hidayati dan Muhammad Fikri Hidayat. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat, NIM 200110077, yang akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Pendidikan sering mengalami kesulitan untuk memutus apakah sekolah akan
menggunakan program pengembangan kreativitas, maka khawatir hal ini dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar siswa. Sayangnya kurangnya evaluasi hasil pendidikan menyulitkan untuk menentukan apakah programnya efektif atau tidak. 5. Pola pengembangan kreatif. Pakar psikologi tertarik untuk mengetahui pola perkembangan kreativitas karena 2 alasan. Yang pertama, mereka ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan dan penurunan kreativitas pada macam-macam tipe orang. Yang kedua, mereka ingin mengetahui apakah ada masa puncak di mana kreativitas sebaiknya dilatih. Baik, yang terakhir bagian F, alat pengukur bakat kreatif, akan disampaikan oleh Rini Mulyawati. Kepada Rini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Mulyawati akan melanjutkan materi pada bagian F, yaitu alat mengukur bakat kreatif. Yang pertama yaitu tes yang mengukur kreativitas secara langsung. Sejumlah tes kreativitas telah disusun dan digunakan. Antara lain, tes yang terkenal dari Torrance yang digunakan untuk mengukur pemikiran kreatif yang mempunyai bentuk verbal dan bentuk figural. Dan yang kedua yaitu tes yang mengatur unsur-unsur kreativitas. Kreativitas merupakan suatu konstruksi yang multidimensi yang terdiri dari berbagai dimensi, yaitu dimensi kognitif atau berpikir kreatif, dimensi elektif atau sikap dan kepribadian. Selanjutnya, dimensi psikomotorik, yaitu keterampilan kreatif. Masing-masing dimensi ini meliputi berbagai kategori, misalnya seperti dimensi kognitif dari kreativitas berpikir. Divigen mencangkup antara lain kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk memperinci. Selanjutnya yang ketiga yaitu tes yang mengukur ciri kepribadian kreatif. Di antaranya yaitu tes mengajukan pertanyaan yang merupakan bagian dari tes Torrance untuk berpikir kreatif. Tes risk-taking digunakan untuk menunjukkan dampak pengambilan resiko terhadap kreativitas. Tes figure preference dari Brown-Weiss yang menunjukkan dampak pengambilan resiko terhadap kreativitas, dan Research Role Identity untuk mengukur sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengukuran bakat kreatif secara non-tes. Dalam upaya mengatasi keterbatasan tes tulis, untuk mengukur kreativitas dirancang beberapa pendekatan alternatif, yaitu daftar periksa atau checklist dan kuesioner
Alat ini disusun untuk berdasarkan penelitian tentang kreativitas khusus yang dimiliki pribadi kreatif. Nah, selanjutnya daftar pengalaman. Teknik ini menilai apa yang telah dilakukan seseorang di masa lalu. Yang kelima atau bagian yang terakhir yaitu pengamatan langsung terhadap kinerja kreatif. Mengamati bagaimana orang bertindak dalam situasi tertentu nampaknya merupakan teknik yang paling absah, tetapi makan waktu dan dapat pula bersifat subjektif. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan diskusi kita kali ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.